Rasulullah ba'da. Unzur maqila wala tanzur maqala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang telah menciptakan samudra begitu dalam, matahari begitu terang, dan manusia sebagai khalifah alam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi yang bergelarkan Rasulullah, yang bertitelkan Habibullah, putra dari Abdullah, Nabi Allah, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, burung gelatik makan ketumbar, ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Sehat ibu? Alhamdulillah. Sekarang saya mau nyapa yang bapak-bapak dulu nih. Makan sekuteng di tengah pasar, bapak-bapak yang ganteng, apa kabar? Sehat bapak? Alhamdulillah. Hari ini saya sangat senang dan sangat berbahagia. Kenapa? Karena saya dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu alumni SMP Negeri Talang Padang angkatan 82. Mungkin pada acara ini masih banyak yang belum mengenal saya. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syihab Al-Farizi. Ayah saya punya nama Nasrinan Amasin, dan ibu saya punya nama Nafiza Sayuti. Maka dari pasangan ayah dan ibu kami terlahirlah anak yang pertama, yaitu kakak saya yang diberi nama Syihab Zafir Mahir. Dan alhamdulillah bapak ibu, beliau sudah menyelesaikan sekolah SMA-nya yang berada di Yogyakarta. Selanjutnya lahirlah anak mereka yang kedua, yakni abang saya yang diberi nama Wifa Razik Syihab Habibie. Dan alhamdulillah bapak ibu, beliau juga telah menyelesaikan sekolah MA-nya yang berada di Kalianda. Dan insya Allah kakak dan abang saya ini akan berangkat ke Sudan pada bulan Agustus tahun ini. Jadi saya minta doanya dari bapak, dari ibu, mudah-mudahan mereka berdua benar-benar menuntut ilmu, menjadi anak yang soleh, dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lahirlah anak mereka yang ketiga, yaitu saya yang diberi nama Muhammad Syihab Al-Farizi. Umur saya masih 11 tahun, dan saat ini saya masih duduk di kelas 6 SDIK Cahaya Madani Pringsewu. Ingat loh Pak Bu, saya ini masih 11 tahun, masih kelas 6 SD. Artinya saya ini masih kecil. Jadi kalaupun nanti pada ceramah saya masih banyak yang belepotan, masih banyak kesalahan di sana sini, ya mohon dimaklumi. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, hari-hari menjelang Lebaran kita telah menyaksikan fenomena perpindahan kegiatan umat dari masjid ke mana ibu? Biasanya ibu-ibu yang tahu. Dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dan dari masjid ke bandara. Apa boleh buat? Itulah wajah kita.
Lebaran artinya mudik. Lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Karena Lebaran merupakan tradisi yang siapa saja boleh ikutan. Mau puasa atau tidak puasa boleh ikut Lebaran. Nggak dilarang kok sama petugas keamanan. Betul boleh sih? Mau melaksanakan ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan boleh ikut Lebaran, tapi tidak dengan arti merayakan Idul Fitri. Why? Mengapa? Karena Idul Fitri merupakan kerja keras yang selalu ada kos atau ongkos untuk memperolehnya. Bicara tentang kos, saya punya cerita, mau dengar gak? Ada dokter gigi baru, satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu jajaran. Dipanggillah pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya. Lalu sama sang dokter langsung dicabut tanpa dibius. Bayangkan Pak, Bu, dicabut tanpa dibius, pasti sakit sekali. Maklum, namanya juga dokter baru, betul? Lalu sang pasien pun berteriak, "Aduh, sakit dok, tidak kuat, sakit!" Teriakannya kencang sekali. 3 pasien yang nunggu di luar melari gemetaran. Selesai dicabut dan diobati, dokter ditanya sama pasien, "Sudah selesai dok?" "Sudah mas." "Berapa biayanya dok?" 200.000 mas. "Loh, kok 200.000 dok? Mahal amat. Biasanya 50.000. Sekarang kok jadi 200.000 sih dok?" "Biasanya sih memang 50.000. Tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari semua." Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, cerita pendek di atas ingin berpesan kepada kita bahwa setiap apa saja yang kita lakukan harus ada kos atau ongkosnya. Contoh, Bapak Saifullah dari Metro ke sini ada ongkosnya, betul Bapak? Sebenarnya saya juga ada ongkosnya, tapi nggak usah dipikirin lah. Kita kembali kepada fitrah. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari surat Al-Baqarah ayat 185. "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah jumlah bilangan berpuasamu dalam 1 bulan penuh. Pak Bu, lanjut. Saya mau tanya nih, 1 bulan penuh itu bisa 29 hari, bisa juga 30 hari, betul? Tapi kalau berbeda pendapat, bagaimana? Ada yang mengatakan Lebaran jatuh pada tanggal 4. Ada juga yang mengatakan Lebaran jatuh pada tanggal 5. Ini kan berbeda pendapat. Bagaimana cara mengatasinya? Bapak Ibu, bagi yang mempunyai kemampuan beristihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Tapi yang lebih aman lagi, kita ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? "Wa idza tanaktum fa'alaikum bisawatil azam ma'al haqqi wa ahli." Apabila kamu berbeda pendapat, ikutlah bilangan yang terbanyak, yang benar dan yang ahlinya. Jadi walaupun banyak tapi kagak benar dan bukan ahlinya, ya jangan diikutin ya Pak Bu. Banyak, benar dan ahlinya. Saya ulangi 1 kali lagi, banyak, benar dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang cara kunut. Pasti yang diikuti 10 kiai, betul? Karena kiai atau ustadz lebih paham tentang cara kunut dibanding insinyur. Tapi sebaliknya, 10 insinyur berbeda pendapat dengan 100 kiai tentang konstruksi hotel. Pasti yang diikuti 10 insinyur, karena
insinyurlah yang benar dan yang ahlinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka yang lebih aman lagi, kita kan punya Kementerian Agama. Kementerian Agama punya ahli-ahli. Dari Muhammadiyah ada, dari Nahdlatul Ulama juga ada, dari MUI ada, dikumpulkan menjadi satu untuk melakukan ru'yatul hilal. Jadi kita tinggal dengerin aja Pak Bu pengumuman dari Kementerian Agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, beda boleh, marah jangan, jelas? Paham? Contoh, bapak yang di sini suka pucuk kikim, tapi jangan menghina bapak yang di sana yang suka kangkung. Contoh lagi, ibu yang di sini suka ikan mas, tapi jangan menghina ibu yang di sana yang suka ikan nila. Artinya, walaupun kita berbeda pendapat, jangan saling menghujat, jangan saling menghina, jangan saling memfitnah saudara-saudara kita sendiri. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Banget. Kita kembali kepada fitrah. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah jumlah bilangan berpuasamu dalam 1 bulan penuh. Makna sempurnakan di sini ada 2, Pak Bu. Yang pertama, sempurnakanlah jumlah bilangan berpuasamu dalam 1 bulan penuh. Dan makna yang kedua, sempurnakanlah semangat berpuasamu. Walau Ramadan telah berakhir, puasa kita janganlah ikut berakhir. Kaki kita, walaupun Ramadan telah berakhir, haruslah berpuasa dari menuju jalan yang salah. Mulut kita, walaupun Ramadan telah finish, tetaplah berpuasa dari menggunjing, memfitnah, menghina saudara-saudara kita sendiri. Perut kita, walaupun Ramadan telah usai, tetaplah harus berpuasa dari kemasukan makanan-makanan yang haram. Sempurnakanlah semangat berpuasamu, tanamkan sikap jujur, sikap disiplin, dan rasakan Allah ada dalam hidup. Insya Allah kita semua kalau sudah berpuasa seperti apa yang saya sampaikan di atas, kita semua merupakan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mau nanya nih, acara ini diberi judul apa sih? Apa ya? Malu jawabnya nak. Malu. Silaturahmi. Reuni atau halal bihalal? Silaturahmi. Halal bihalal. Halal bihalal adalah acara saling bertemu, betul? Atau bahasa kerennya menyambung silaturahim. Kalau dihitung-hitung, angkatan 82 sekarang aja udah 2019. Kalau dikurang 2019 dikurang 1982, 37. kira-kira 37 tahun. Selama 37 tahun bapak-bapak, ibu-ibu sudah jarang bertemu, jarang bertatap muka. Bahkan dengan tetangga pun jarang bertemu. Paling kalau ketemu juga 1 tahun sekali dalam acara yang sama, betul? Pada acara halal bihalal ini kita dapat bertemu, dapat melepas rindu selama berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Tepuk tangan dulu dong untuk acara halal bihalal ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hadirin rahimakumullah. Saya mau nanya, ada yang tahu nggak sih dari mana kata halal bihalal ini? Sejarahnya dari mana? Ada yang mau tahu nggak? Belum tahu? Mau saya kasih tahu? Pada zaman dahulu, presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ingin mengadakan acara rekonsiliasi nasional. Cuma Bapak Presiden kita ini tidak mau yang biasa-biasa saja, dia mau yang luar biasa. Dikumpulkannya para ulama, ditanya, kira-kira
Apa nih nama yang cocok untuk acara rekonsiliasi nasional? Ulama yang satu berpendapat, Bapak Presiden, kita kasih nama acara ini selamatan aja. Pak Presiden menjawab, alah, masih biasa-biasa saja, kurang bergengsi. Ulama yang satu lagi mengatakan, Pak Presiden, kita kasih nama acara ini silaturahim saja. Pak Presiden langsung menanggapi, alah, itu juga masih biasa saja, kurang membahana. Lalu Pak Presiden pun berkata, sikut-sikutan itu haram, gontok-gontokan itu haram, tonjok-tonjokan itu haram. Maka kita harus mengganti yang haram-haram itu dengan yang halal-halal saja. Maka Kiai kita Haji Wahab Nasrullah mengatakan, Pak Presiden, kita kasih nama acara ini halal bihalal saja. Pak Presiden langsung menanggapi, cocok ini, belum pernah saya dengar. Bahkan orang Arab aja nggak tahu Pak Bu, apa itu halal bihalal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Apa yang ia putuskan? La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Ma'amin muslimaini, ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yabasafa alaih, lalu berjabat tangan, illa ghafira lahuma, maka Allah akan ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Umur memang tak bisa ditambah, bapak-bapak, ibu-ibu, betul. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, diperlancar rizkinya, hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Maksud diperpanjang umurnya di sini adalah diperpanjang barokah umurnya, dan maksud diperlancar rizkinya, diperlancar pula barokah rizkinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berpisah dengan kita. Begitu juga dengan hari raya Idul Fitri yang telah berlalu. Banyak orang-orang soleh dan arif mengatakan, Muadda ya Ramadan, muadda alaina bil ghufran. Selamat tinggal wahai bulan Ramadan, tinggalkanlah kami disertai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, unzur maqila wala tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.